Cerita Cinta Anak Sam. Hari pertama di sekolah itu. Tahun 2003. Udara pagi di desa Sukamaju masih segar. Embun menempel di dedaunan jati di pinggir jalan. Di antara anak-anak berseragam putih biru yang berjalan kaki menuju sekolah, ada seorang anak laki-laki dengan rambut agak berantakan dan tas kain di punggungnya. Rendra Pratama, siswa kelas 2 di SMP Negeri 1 Sukamaju. Rendra berjalan pelan sambil menunduk. Sesekali menendang batu kecil di jalan tanah yang mulai kering setelah hujan malam. Di tangannya ada buku lusuh yang ia peluk, buku catatan kesayangannya. Tempat ia menulis semua hal yang tak bisa ia ucapkan. Ia bukan anak yang banyak bicara. Di sekolah, ia dikenal rajin, tapi juga sedikit tertutup. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Suasana di sekolah terasa lebih ramai dari biasanya. Kamu udah dengar? Bisik Tio, teman sebangkunya. Begitu Rendra duduk di kelas. Katanya hari ini ada murid baru pindahan dari kota. Rendra menoleh, sedikit tertarik. Serius, dari mana? Nggak tahu. Katanya dari Yogyakarta. Cantik, kata anak kelas 3 yang lihat pas daftar kemarin. Rendra hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia tak terlalu memikirkan hal itu. Tapi entah kenapa, pagi itu dadanya berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Bel masuk berbunyi. Suara langkah guru wali kelas, Bu Sulastri, terdengar dari depan pintu. Dengan senyum ramah, beliau membawa seorang gadis ke depan kelas. "Anak-anak, hari ini kita kedatangan teman baru," kata Bu Sulastri dengan lembut. "Namanya Alia Wulandari. Dia pindahan dari SMP Negeri 3 Yogyakarta. Tolong diterima dengan baik." "Ya." Rendra menatap gadis itu. Rambutnya lurus sebahu, diikat pita biru muda yang serasi dengan seragamnya. Senyumnya lembut, tapi matanya teduh seperti sore setelah hujan. Seketika kelas menjadi lebih sunyi dari biasanya. "Halo semuanya," ucap Alia pelan. "Senang bisa belajar bareng kalian. Silakan duduk di sebelah Rendra." "Ya," kata Bu Sulastri. Rendra yang sedang menunduk spontan mendongak. "Iya, Bu." Alia berjalan ke arah bangkunya dengan langkah kecil, lalu duduk. Harum sabun yang lembut tercium saat ia menaruh tasnya di bawah meja. Rendra merasa pipinya panas, tapi ia berusaha tampak biasa saja. "Nama kamu Rendra?" "Ya." "Iya," jawabnya singkat. "Aku Alia." "Iya, aku tahu," jawabnya cepat, membuat Alia menahan tawa kecil. "Aku belum sempat nulis nama di buku catatan. Kamu bisa pinjemin pulpen ini," katanya, menyerahkan pulpen hitam yang sudah mulai pudar tintanya. "Terima kasih," ujar Alia dengan senyum yang membuat pagi itu terasa lebih hangat dari matahari. Jam istirahat. Tio menepuk pundak Rendra. "Wah, duduk sebangku sama murid baru. Bro, gimana rasanya?" Rendra pura-pura acuh. "Biasa aja, biasa tapi kuping merah." "Tuh," goda Tio. Rendra menunduk, menulis sesuatu di bukunya. Di halaman itu, ia menulis satu kalimat pendek, lebih besar dari, "Kadang, seseorang datang tanpa permisi," tapi tiba-tiba membuat suasana di kepala jadi tidak tenang. Ia tidak tahu kenapa menulis itu, tapi semenjak Alia duduk di sebelahnya, dunia terasa sedikit lebih hidup. Sore hari setelah sekolah, Rendra melewati lapangan. Ia melihat Alia berdiri di bawah pohon jambu dekat pagar sekolah, tampak menatap ke arah jalan. "Kamu belum pulang?" tanya Rendra mendekat. "Aku lagi nunggu dijemput. Biasanya ayah telat sedikit." "Oh," Rendra mengangguk. "Kamu jauh rumahnya?" "Lumayan, di perumahan baru, dekat pasar." "Kalau nggak dijemput, kamu biasa naik apa?" "Belum tahu," katanya sambil tersenyum. "Mungkin nanti nebeng kamu." "Boleh." Rendra terdiam. Ia tahu Alia bercanda, tapi entah kenapa hatinya seperti bergetar halus. Mereka tertawa kecil, dan sejak hari itu, langkah-langkah mereka mulai berjalan searah. Surat di dalam buku catatan. Hari-hari berlalu pelan, seperti detik jam dinding di kelas yang tak pernah berhenti berdetak. Sejak kedatangan Alia, suasana di kelas 2B terasa berbeda. Tidak hanya karena ia pandai dan ramah, tapi karena caranya membawa cahaya kecil di setiap tempat ia berada. Alia cepat akrab dengan semua orang. Dengan Sinta yang cerewet, Tio yang suka bercanda, bahkan dengan Pak Rudi, guru matematika yang terkenal galak.
Tapi di antara semua itu, hanya dengan satu orang ia paling sering berbicara pelan dan tertawa kecil, Rendra. Mereka duduk sebangku, belajar bersama, bahkan saling bertukar makanan waktu istirahat. Tapi di dalam hati Rendra, tumbuh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan aneh yang membuatnya gugup setiap kali Alia menatap matanya lebih dari 3 detik. Suatu siang, saat pelajaran bahasa Indonesia, Bu Sulastri memberi tugas menulis puisi. Tema bebas, tapi harus menggambarkan perasaan kalian sendiri, katanya sambil tersenyum. Alia menunduk menulis cepat di bukunya, sementara Rendra hanya memandangi kertas kosong. Ia bingung, ia bukan anak yang pandai berbicara lewat kata-kata indah. Tapi sejak beberapa hari duduk di samping Alia, rasanya terlalu banyak yang ingin ia tulis. Akhirnya ia menulis, lebih besar dari, ada suara di kepalaku, pelan seperti hujan di jendela. Ia datang setiap kali kau tersenyum, dan hilang saat kau menunduk. Ia menutup bukunya cepat, malu pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, setelah pelajaran selesai, Rendra baru sadar bahwa buku catatannya tertinggal di meja. Saat ia kembali ke kelas sore itu, kelas sudah sepi, hanya Alia yang masih duduk di sana, menulis sesuatu di mejanya. "Oh, kamu balik lagi," katanya tersenyum. "Iya, mau ambil buku." Alia menyerahkan buku catatan itu. "Kukira kamu sengaja ninggalin, soalnya tadi aku buka." Nggak sengaja ya." Rendra menatap bingung. "Kamu baca?" Alia menunduk. Wajahnya agak merah. Sedikit. Rendra menelan ludah. "Yang puisi itu?" "Iya." "Terus, kamu pikir gimana?" Alia menatapnya pelan, lalu berkata, "Aku suka kalimat terakhirnya. Suara yang datang waktu aku senyum." Rendra hanya diam. Di dadanya ada degupan yang tidak bisa ia atur. Alia kemudian membuka tas kecilnya, mengeluarkan selembar kertas kecil berwarna merah muda. "Ini, aku balas puisinya," katanya sambil menyelipkan kertas itu ke sela-sela buku Rendra. "Jangan dibaca sekarang, ya." Rendra mengangguk pelan. Malamnya, di kamar yang hanya diterangi lampu belajar kecil, ia membuka surat itu dengan hati bergetar. Tulisan tangan Alia rapi, dengan tinta ungu yang sedikit memudar. "Lebih besar dari, kau tahu, Rendra. Kadang aku juga mendengar suara di kepalaku, tapi suaranya bukan hujan, melainkan langkah kaki seseorang yang selalu berjalan di sampingku, tanpa pernah meninggalkan." Rendra menutup surat itu pelan, lalu menatap keluar jendela. Di luar, hujan turun rintik-rintik. Ia tersenyum untuk pertama kalinya malam itu, senyum kecil, tapi hangat. Keesokan harinya, Alia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Rendra pun tidak menyinggung surat itu. Tapi entah mengapa, setiap kali mereka duduk di bangku yang sama, terasa ada sesuatu di antara mereka yang baru, seperti rahasia kecil yang hanya mereka berdua tahu. Hari demi hari berlalu, Alia semakin dekat dengan Rendra. Mereka belajar bareng, menulis mading sekolah, bahkan ikut lomba cerdas cermat bersama. Di sela kesibukan itu, Alia kadang masih menulis surat-surat kecil dan menyelipkannya di buku Rendra. Surat yang hanya berisi 1-2 kalimat sederhana. "Lebih besar dari, hari ini langitnya biru banget. Tapi aku suka birunya matamu lebih. Kalau kamu nggak masuk sekolah, kelas ini terasa sepi. Kamu nggak usah jawab surat-suratku. Cukup jangan berhenti duduk di sebelahku." Setiap surat itu jadi harta berharga buat Rendra. Ia menyimpannya di dalam kaleng bekas biskuit, di bawah tempat tidurnya. Ia tahu, ini bukan cinta yang besar seperti di film. Tapi buatnya, ini adalah hal paling tulus yang pernah ia miliki. Langit di lapangan sekolah. Sudah hampir 2 bulan sejak Alia duduk di sebelah Rendra. Waktu terasa berjalan cepat, seperti langkah kaki anak-anak yang berlarian di halaman sekolah setiap jam istirahat. Tapi bagi Rendra, setiap hari bersama Alia terasa panjang dan berwarna. Ada tawa, ada diam, dan ada debar yang tidak pernah sama. Pagi itu, udara agak mendung. Lapangan sekolah yang biasanya ramai mulai terasa sepi karena latihan upacara sedang dipindahkan ke aula. Rendra sedang membantu Pak Seno mengangkat pengeras suara, sementara Alia duduk di bangku panjang sambil menulis sesuatu di buku harian kecilnya. "Alia," panggil Rendra setelah selesai. "Kamu lagi nulis apa?"
Alia menutup bukunya cepat, tersenyum malu. Enggak, cuma catatan kecil aja. Catatan apa? Goda Rendra. Rahasia, katanya sambil menatap Rendra iseng. Kamu nanti baca aja kalau berani. Rendra tertawa kecil. Kalau isinya tentang aku harus siap malu. Ya, Alia tidak menjawab, tapi senyum di bibirnya cukup membuat Rendra kehilangan kata. Setelah latihan selesai, anak-anak lain berlarian menuju kantin. Alia menarik tangan Rendra. Rendra, temenin aku ke lapangan. Yuk, aku mau lihat langit. Langit, Rendra heran. Kan lagi mendung. Justru itu, katanya sambil berjalan ke tengah lapangan. Langit mendung itu cantik. Warnanya nggak jelas, abu-abu, biru, kadang putih. Kayak perasaan manusia. Rendra berdiri di sampingnya, ikut menatap langit. Awan menggantung rendah, dan angin sore berhembus pelan. Kamu suka langit? Tanya Rendra. Alia mengangguk. Langit itu luas banget, tapi nggak pernah ninggalin bumi. Walau jauh, selalu di atas. Aku pengin cinta juga kayak gitu. Rendra menelan ludah. Kata-kata itu sederhana, tapi dalam. Kalau kamu, Ren, tanya Alia lagi. Kamu percaya cinta pertama itu nyata? Rendra diam sebentar. Entahlah, tapi aku tahu. Ada orang yang bisa bikin dunia kita berubah cuma dengan duduk di sebelah. Alia menatapnya, lama, lalu perlahan. Ia berkata pelan, kamu puitis juga, ya. Rendra menunduk, pura-pura mengikat tali sepatu yang sebenarnya tidak lepas. Ia takut menatap mata Alia terlalu lama. Hari-hari berikutnya, mereka makin sering bersama. Kadang Rendra membantu Alia belajar matematika. Kadang Alia membantu Rendra menulis puisi untuk majalah dinding. Namun, di antara semua itu, Rendra mulai menyadari sesuatu. Alia sering tampak diam di jam-jam terakhir pelajaran. Matanya menerawang keluar jendela, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Suatu sore, ketika semua teman sudah pulang, Rendra menemukan Alia duduk sendiri di bangku belakang kelas. Hujan turun pelan di luar. Kamu nggak pulang? Tanya Rendra. Alia menggeleng. Aku lagi nunggu hujan reda. Rendra duduk di sebelahnya. Kamu kelihatan sedih. Alia menatap jendela, lalu berkata pelan. Kadang aku takut, Ren. Takut apa? Takut semua ini cuma sementara. Aku udah pindah sekolah 3 kali karena pekerjaan ayah. Aku takut nanti harus pindah lagi. Rendra terdiam. Di dadanya ada rasa yang berat, seperti sesuatu yang tak bisa ia lawan. Kalau kamu pindah, ucapnya perlahan. Aku nggak tahu harus gimana. Alia menatapnya, lalu tersenyum. Jangan khawatir dulu, sekarang aja kita jalani. Ya, Rendra mengangguk pelan. Hujan masih turun, tapi di dalam kelas itu, waktu terasa berhenti. Alia menyandarkan kepalanya sebentar di bahu Rendra. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak kacau. Keesokan paginya, matahari kembali bersinar cerah. Di lapangan sekolah, Alia dan Rendra ikut lomba menulis puisi antar kelas. Tema lomba hari itu, langit dan harapan. Alia menulis cepat, sementara Rendra butuh waktu lama menulis puisinya. Ketika waktunya dibacakan, Alia maju ke depan dengan suara lembut. Lebih besar dari, langit tak selalu biru, tapi selalu ada di atas. Kadang ia menangis, tapi tetap menjaga bumi di bawahnya. Semua anak bertepuk tangan. Rendra menatap Alia dengan rasa kagum yang sulit dijelaskan. Dalam hati, ia tahu, ia jatuh cinta. Dan untuk pertama kalinya, ia berani menulis puisi yang bukan untuk tugas, bukan untuk lomba, tapi untuk seseorang. Lebih besar dari, aku menatap langit, tapi yang kulihat adalah kamu. Karena di antara awan dan cahaya, hanya namamu yang tetap di sana. Sore itu, ketika upacara penutupan lomba selesai, Alia berlari kecil menghampiri Rendra. Kamu tahu nggak, katanya sambil tersenyum. Puisi kamu dibacain di papan pengumuman. Serius? Iya, katanya. Tulisannya paling jujur. Alia lalu menatapnya lama, dan jujur itu kadang lebih indah dari semua kata cinta. Hujan di hari Jumat. Hari itu Jumat, langit Sukamaju tampak kelabu sejak pagi. Awan menggantung rendah seperti menahan sesuatu yang berat. Suara azan zuhur dari masjid dekat sekolah terdengar sayup, sementara anak-anak mulai berkemas pulang. Rendra memasukkan buku ke tas,
Tapi matanya terus melirik ke arah Alia yang duduk diam menatap jendela. Pagi tadi Alia tidak banyak bicara. Tidak seperti biasanya yang selalu menyapa dengan senyum kecil. "Kamu kenapa?" tanya Rendra akhirnya. Alia menoleh, tersenyum tipis. "Nggak apa-apa." Rendra tahu. Itu bukan jawaban jujur. Tapi ia juga tahu kapan harus diam. Ia hanya duduk di sebelahnya. Menunggu, seperti biasa. Beberapa menit kemudian, hujan turun perlahan. Bunyi rintiknya menenangkan. Tapi entah kenapa hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Alia membuka mulut pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. "Rendra, aku mau bilang sesuatu." Rendra menoleh cepat. "Apa?" Alia menatap meja kayu di depannya. Matanya berkaca. "Mungkin, minggu depan aku harus pindah." Dunia Rendra berhenti seketika. Suara hujan lenyap. Detak jam dinding pun seolah tak terdengar. "Kamu, pindah." Alia mengangguk kecil. "Ayah dapat tugas kerja di Semarang. Aku ikut. Mungkin ini minggu terakhir aku sekolah di sini." Untuk pertama kalinya sejak kenal Alia, Rendra tidak tahu harus berkata apa. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah hujan yang semakin deras. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi tidak ada yang terasa sama. Mereka masih duduk sebangku, masih berbagi cerita, masih tertawa kecil. Tapi di antara tawa itu, selalu ada jeda panjang yang tak berani mereka isi dengan kata-kata perpisahan. Sampai suatu sore, setelah upacara hari Jumat, Alia menghampiri Rendra di taman kecil dekat perpustakaan. "Rendra," katanya pelan, "boleh aku titip sesuatu?" Alia menyerahkan sebuah kotak kecil berwarna biru muda, diikat pita putih. "Bukan nanti aja, pas aku udah nggak di sini." Rendra menggenggam kotak itu dengan tangan gemetar. "Aku nggak mau kamu pergi, Alia." Alia tersenyum, senyum yang membuat dadanya makin sesak. "Kadang kita nggak bisa milih, Ren. Tapi aku pengen kamu tahu, aku senang pernah duduk di sebelahmu." Rendra menunduk, menatap tanah yang basah. "Kamu tahu nggak, aku belum sempat bilang sesuatu." "Apa?" Rendra menatapnya, kali ini tanpa ragu. "Aku suka kamu." Alia terdiam, air matanya jatuh, bercampur dengan hujan yang mulai turun lagi. "Aku juga, Ren. Tapi mungkin semesta minta kita belajar sabar dulu." Hari Minggu sore, Rendra berdiri di depan rumah Alia. Gerimis turun lembut. Di tangannya ada payung biru kecil dan surat yang ia tulis semalam. Namun pagar rumah sudah tertutup rapat. Di depan pintu tergantung papan kecil bertuliskan, "Lebih besar dari, dijual, hubungi pemilik." Alia sudah pergi. Rendra berdiri cukup lama di depan rumah itu. Ia tak tahu apakah suratnya masih berguna. Tapi ia tetap menaruhnya di celah pagar besi. Berharap entah bagaimana surat itu sampai ke tangan gadis yang membuatnya percaya pada cinta pertama. Di jalan pulang, ia membuka kotak biru dari Alia. Di dalamnya ada pita biru kesayangannya, selembar foto mereka berdua waktu lomba puisi, dan secari kertas kecil. "Lebih besar dari, kalau suatu hari kamu lihat langit berwarna abu-abu. Ingat aku ada di bawah langit yang sama, mungkin jauh, tapi masih menatap arah yang sama, kamu." Rendra menatap langit sore yang mendung. Matanya panas, tapi bibirnya tersenyum kecil. Karena di dalam hatinya, ia tahu, cinta pertama tak selalu harus dimiliki untuk tetap hidup. 4 tahun kemudian, 4 tahun berlalu sejak hari hujan itu. Rendra kini duduk di kelas 2 SMA. Seragam abu-abunya tampak sedikit kusam, tapi matanya masih sama, teduh dan tenang. Seperti dulu saat ia menulis puisi di pojok kelas. Ia tumbuh menjadi remaja yang pendiam, tapi banyak disukai. Bukan karena ia populer, tapi karena caranya bersikap, selalu sopan, selalu tenang, dan punya cara unik memandang dunia. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tak pernah benar-benar hilang, nama Alia Wulandari. Setiap kali hujan turun, ia masih menatap langit. Setiap kali ia melihat pita biru, hatinya bergetar. Kotak kecil dari Alia masih tersimpan di laci mejanya, bersama semua surat yang dulu ia simpan di kaleng biskuit. Ia tidak pernah membuka lagi surat-surat itu, bukan karena ia lupa, tapi karena ia takut kenangan itu terlalu manis untuk disentuh. Hari itu, sekolahnya mengadakan lomba antar SMA di kota. Rendra mewakili sekolahnya di lomba puisi.
Kebetulan lombanya diadakan di SMA tempat ia dulu berharap Alia melanjutkan sekolah. Ia berdiri di panggung kecil, dengan teks puisi di tangan. Tapi sebelum ia mulai membaca, matanya menangkap sosok di barisan penonton. Gadis berambut sebahu, memakai pita biru di rambutnya. Waktu seolah berhenti, Rendra menatap lama. Jantungnya berdetak tak terkendali. Gadis itu menunduk, tapi kemudian menatap balik dengan mata yang penuh kejutan, dan senyum yang tak asing. Alia, dia benar-benar di sana. Rendra hampir lupa bagaimana harus membaca puisinya. Tapi ketika ia mulai mengucapkan kata pertama, suaranya bergetar oleh emosi yang ia tahan selama bertahun-tahun. Lebih besar dari langit masih sama, hanya wajah yang berubah, tapi di antara ribuan warna, birumu tetap tinggal di dadaku. Setelah lomba selesai, Rendra turun dari panggung. Ia berjalan pelan ke arah pintu keluar, tak berani berharap banyak. Tapi di luar aula, seseorang sudah berdiri menunggunya, dengan senyum lembut yang dulu selalu menenangkan. Aku tahu kamu nggak lupa, kata Alia pelan. Rendra hampir tak bisa bicara. Kamu masih pakai pita itu. Alia tersenyum kecil. Aku janji ke diriku sendiri. Aku bakal tetap pakai ini sampai aku ketemu kamu lagi. Mereka berdiri berdua di bawah langit sore. Tak banyak kata, hanya tatapan yang berbicara. Mereka duduk di taman depan sekolah, di bangku kayu di bawah pohon angsana. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma bunga yang jatuh di tanah. Jadi kamu sekolah di sini sekarang? Tanya Rendra. Alia mengangguk. Baru 2 bulan pindah lagi ke kota ini. Ayah udah pensiun. Jadi akhirnya bisa menetap. Berarti kamu balik ke sini karena semesta baik. Jawab Alia sambil tersenyum. Mereka tertawa kecil. Tapi tawa itu terasa getir. Waktu telah mengubah mereka. Alia kini lebih dewasa. Matanya tidak lagi secerah dulu. Tapi ada ketenangan di sana. Rendra pun berbeda. Lebih tenang. Tapi juga lebih dalam. Rendra, kata Alia pelan. Kamu tahu nggak? Waktu aku di Semarang, aku sering lihat langit sore dan nyebut nama kamu. Kadang cuma di kepala, kadang sambil nulis puisi. Aku pikir kamu bakal lupa. Kalau aku lupa, jawab Rendra pelan, aku nggak akan bisa nulis puisi lagi. Mereka terdiam, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Alia menunduk, lalu berkata lirih, kita ketemu lagi setelah hujan panjang, ya. Rendra tersenyum, dan kali ini, aku nggak mau hujan itu memisahkan kita lagi. Waktu berlalu, mereka mulai sering bertemu sepulang sekolah. Kadang belajar di perpustakaan, kadang hanya duduk di warung es teh dekat taman kota. Rendra masih menulis puisi, tapi kini sebagian puisinya ditulis bersama Alia. Lebih besar dari, dulu aku menulis sendiri. Sekarang aku menulis berdua. Dulu aku menulis tentang kehilangan. Kini aku menulis tentang pulang. Bagi mereka berdua, cinta pertama itu seperti langit sore, berubah-ubah, tapi selalu indah untuk dilihat. Dan sore itu, sebelum berpisah, Alia berkata pelan, Ren, kalau suatu hari kita harus berpisah lagi, aku nggak mau nangis. Karena aku tahu, langit yang dulu jadi saksi kita, masih ada di atas. Rendra menjawab pelan, kali ini, aku nggak akan biarkan langit sendirian. Janji di bawah purnama, bulan purnama menggantung tinggi malam itu, membiaskan cahaya lembut di atas taman kota yang sepi. Di bangku tua di bawah pohon angsana, tempat yang kini menjadi milik mereka berdua, Rendra dan Alia duduk berdampingan, tanpa banyak bicara. Malam terasa tenang, hanya diisi oleh suara jangkrik dan semilir angin. Di antara keheningan itu, Rendra membuka mulut pelan. Kamu tahu nggak, Li? Dulu aku sering nulis surat buat kamu, tapi nggak pernah kukirim. Alia menoleh. Kenapa nggak dikirim? Karena aku takut. Takut kamu udah lupa aku. Takut cuma aku yang masih nunggu. Alia tersenyum kecil. Ia menarik sesuatu dari tasnya. Sebuah kotak kecil yang mulai lusuh. Kalau gitu, kita sama. Kotak itu ternyata berisi pita biru lama dan beberapa surat kecil yang sudah agak menguning. Rendra terpaku. Ini, kamu juga nulis surat buat aku? Iya, jawab Alia lembut. Setiap aku kangen, tapi nggak pernah kukirim juga. Mereka tertawa kecil.
Tapi tawa itu syarat dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka menatap bulan yang bulat sempurna, saksi masa lalu, dan mungkin juga masa depan. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hubungan mereka semakin erat. Mereka mulai belajar bersama setiap sore, saling mendukung dalam lomba, dan kadang menulis di buku yang sama. Rendra menulis bait pertama, Alia menyambungnya. Sampai akhirnya mereka punya satu buku bersama. Buku kecil bersampul biru yang mereka sebut, Langit Kita. Lebih besar dari, jika suatu hari aku hilang. Bacalah langit, karena di sana, aku menulis namamu dengan cahaya. Tulisan Alia di halaman pertama. Lebih besar dari, kalau kamu hilang, aku nggak akan nyari di bumi. Karena aku tahu, kamu tetap tinggal di dalam puisiku. Balasan Rendra di bawahnya. Suatu hari, mereka pergi ke bukit kecil di pinggiran kota. Dari sana, seluruh langit tampak luas, awan putih bergerak pelan di atas mereka, dan suara gemericik sungai kecil terdengar di bawah. Alia duduk di atas batu besar, sementara Rendra menatap pemandangan di depannya. Rasanya kayak mimpi ya, Ren, kata Alia sambil menatap awan. Kenapa? Dulu kita cuma anak SMP yang nggak tahu apa-apa. Sekarang kita di sini, masih bareng. Kadang aku takut ini cuma sementara. Rendra menatapnya, lalu berkata pelan, kalau kamu takut, aku akan janji. Janji apa? Janji nggak akan biarkan kamu sendirian, bahkan kalau langit runtuh sekalipun. Alia terdiam, menatap wajah Rendra yang kini sudah lebih dewasa. Ada ketulusan di sana, yang dulu mungkin belum ia mengerti saat masih kecil. Kalau gitu, katanya pelan, aku juga janji, kalau kamu jatuh, aku bakal jadi langit yang nyangga kamu. Mereka berdua saling menatap lama, sebelum akhirnya Alia menatap ke langit malam yang mulai datang. Bulan purnama naik perlahan, menggantikan cahaya sore. Rendra berdiri, lalu mengulurkan tangan ke arah Alia. Mau lihat bulan lebih dekat? Alia tertawa kecil. Kamu mau manjat pohon? Kenapa enggak? Dan mereka pun tertawa bersama, seperti dulu, tapi dengan rasa yang lebih hangat. Ketika mereka akhirnya duduk di dahan pohon yang cukup tinggi, angin berembus lembut membawa aroma tanah dan dedaunan. Rendra memandangi wajah Alia yang diterangi sinar bulan, lalu berkata tanpa sadar. Cantik banget, Alia tersipu. Jangan bercanda, aku nggak bercanda. Hening sejenak, kemudian Alia menunduk. Bibirnya bergetar kecil sebelum berkata pelan. Kalau suatu hari aku nggak di sini lagi, kamu masih mau lihat bulan yang sama, kan? Rendra menatapnya dalam-dalam. Selama bulan masih di langit, aku nggak akan berhenti nyari kamu. Malam itu, mereka berdua mengukir janji kecil di buku biru mereka. Lebih besar dari, di bawah purnama, kita janji, untuk tetap saling menemukan, walau nanti waktu memisahkan. Dan halaman itu kemudian menjadi halaman paling sering mereka buka, setiap kali salah satu merasa rindu, takut, atau sepi. Namun seperti semua kisah indah, waktu mulai menyiapkan ujian baru. Beberapa minggu kemudian, Alia mulai jarang datang ke sekolah. Kadang sakit, kadang izin karena harus membantu ibunya di rumah. Rendra mulai gelisah, ia mencoba menemuinya. Tapi Alia selalu bilang, aku cuma capek kok, nggak apa-apa. Tapi malam itu, di bawah bulan yang sama, Alia menatap langit dengan air mata pelan mengalir di pipinya. Lebih besar dari, kalau aku pergi lagi, semoga kali ini kamu nggak sendirian, Ren. Surat yang tak pernah sampai. Sudah 2 minggu Alia tidak masuk sekolah. Rendra duduk di bangku belakang kelas, menatap kosong ke jendela. Hujan turun perlahan, membasahi kaca, menetes seperti gema dari hatinya yang penuh tanya. Dia sakit katanya, ujar Nia, teman Alia, ketika Rendra bertanya. Tapi sakit apa? Nia, entahlah, ibunya cuma bilang Alia butuh istirahat lama. Kalimat itu berputar di kepala Rendra selama berhari-hari. Ia mencoba menghubungi Alia lewat surat yang ia titipkan pada Nia, tapi tak ada balasan. Setiap pagi, ia tetap membawa buku biru mereka, berharap suatu saat Alia datang lagi dan membuka halaman yang mereka tulis bersama. Suatu sore, Rendra memutuskan untuk pergi ke rumah Alia. Ia naik sepeda melewati jalan-jalan kecil yang dulu sering mereka lalui bersama.
Rumah itu masih sama, halaman kecil, pagar kayu, dan pohon kamboja di depan jendela. Namun kali ini, suasananya berbeda. Sepi, pintu rumah tertutup, tirai jendela terpasang rapat. Rendra menelan ludah, lalu mengetuk pelan. Dari dalam terdengar langkah kaki. Lalu seorang wanita parubaya membuka pintu, Ibu Alia. "Oh, Rendra," katanya dengan suara lemah. "Kamu datang ya?" Rendra menunduk sopan. "Iya, Bu, saya mau jenguk Alia. Kalau boleh." Ibu Alia terdiam sejenak, lalu mempersilakannya masuk. Di ruang tamu yang sederhana itu, aroma minyak kayu putih bercampur dengan wangi bunga melati dari meja kecil. Alia terbaring di kamar, pucat, tapi masih tersenyum saat melihat Rendra berdiri di ambang pintu. "Ren," suaranya pelan, hampir berbisik. "Kamu kenapa nggak bilang kalau sakit?" Alia menatap jendela. "Nggak parah kok, cuma badan capek aja." Tapi mata Rendra tak bisa dibohongi. Wajah Alia tampak lemah, tangannya dingin, dan napasnya sedikit tersengal. Namun senyumnya tetap sama, hangat dan lembut, seperti dulu saat menatap langit biru di sekolah. Rendra duduk di kursi dekat ranjang. "Aku bawa buku biru kita," katanya sambil mengeluarkan langit kita dari tasnya. Alia tersenyum, lalu mengelus sampulnya. "Buku ini masih kamu simpan?" "Ya, setiap hari," jawab Rendra lirih. "Aku buka halamannya, biar nggak lupa sama kamu." Alia menatap buku itu lama, lalu membuka halaman terakhir yang mereka tulis, halaman dengan janji di bawah purnama. Tangannya bergetar sedikit. "Rendra," katanya pelan, "kalau suatu hari aku nggak bisa nulis di buku ini lagi, kamu lanjutin, ya? Tulis terus tentang kita, tentang langit, tentang bulan, tentang apapun. Asal jangan berhenti." Rendra menatapnya dengan mata berkaca. "Jangan ngomong gitu, Li. Kamu bakal sembuh." Alia hanya tersenyum. "Aku tahu kamu suka janji. Jadi sekarang aku juga mau janji. Aku nggak akan nyerah." Hari-hari berikutnya, Rendra terus datang menjenguk. Kadang membawa bunga dari taman sekolah. Kadang hanya duduk menemani Alia membaca. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang lomba puisi yang akan datang, tentang rencana menulis buku bersama. Tapi satu sore, saat hujan turun deras, Rendra datang seperti biasa, hanya untuk menemukan rumah itu terkunci. Tetangga berkata, "Keluarga Alia ke rumah sakit, Nak." Sepertinya keadaannya memburuk. Dunia Rendra seketika gelap. Ia berdiri di depan rumah itu lama, menatap langit yang seakan ikut menangis bersamanya. 2 minggu berlalu, sekolah sudah mulai ramai lagi. Tapi Rendra kini jarang bicara. Ia tetap membawa buku biru itu setiap hari, menatapnya seolah berbicara dengan seseorang yang tak hadir. Sampai suatu pagi, Nia datang ke kelas dan menyerahkan sebuah amplop putih. "Alia titip ini buat kamu," katanya pelan. Rendra menatap amplop itu lama, seolah tangannya takut untuk membuka. Kertas di dalamnya beraroma melati, dan tulisan tangan Alia masih sama seperti dulu, rapi dan lembut. "Lebih besar dari asteris-asteris untuk Rendra. Kalau kamu baca surat ini, mungkin aku lagi nggak bisa ketemu kamu dulu. Tapi jangan sedih, ya. Aku cuma lagi belajar jadi bagian dari langit yang kamu cintai. Aku janji bakal tetap lihat kamu dari sana, setiap kali kamu baca puisi. Jadi teruslah menulis, Ren. Karena setiap baitmu adalah cara kamu berbicara padaku." Alia Wulandari asteris-asteris. Air mata Rendra jatuh ke surat itu, membasahi huruf-huruf kecil yang ditulis dengan cinta dan keberanian. Ia menatap langit lewat jendela, dan entah kenapa, di sela mendung itu, sinar matahari menembus tipis, seperti senyum dari jauh. Malamnya, ia menulis di buku biru mereka, di halaman kosong setelah surat Alia. "Lebih besar dari langit kehilangan bintang, tapi aku nggak kehilangan cahaya. Karena di sana, kamu tetap bersinar, menuntunku menulis sampai waktu berhenti. Langit tak lagi sama." Sudah 2 bulan sejak surat terakhir itu sampai di tangan Rendra. Musim hujan hampir berakhir, tapi hatinya masih seperti langit yang mendung, tak pernah benar-benar cerah. Sekolah terasa asing tanpa Alia. Tempat duduknya di kelas sebelah kanan jendela kini kosong. Pohon angsana di taman sekolah menjatuhkan bunga-bunga kering tanpa ada yang memungutnya lagi. Rendra sering datang ke tempat itu,
bukan untuk menangis, tapi untuk menulis. Ia membawa buku biru mereka, pena, dan secangkir teh hangat dari warung depan sekolah. Di halaman berikutnya dari tulisan terakhir Alia, ia menulis, "Lebih besar dari, aku masih menatap langit yang sama, tapi warnanya berubah. Mungkin karena kamu sekarang di baliknya, menjaga agar aku nggak berhenti melihat ke atas." Ia tahu, Alia sudah pergi, bukan ke tempat yang jauh, tapi ke tempat yang tak bisa dijangkau oleh tangan manusia. Namun setiap kali angin berhembus pelan, daun jatuh, atau hujan datang tiba-tiba, Rendra merasa Alia ada di dekatnya. Suatu sore, Rendra kembali ke taman kota, tempat di mana mereka dulu menulis janji di bawah purnama. Langit sore itu berwarna jingga lembut, dengan awan putih yang mengambang pelan. Ia duduk di bangku tua yang sama, mengeluarkan buku biru itu, dan membuka halaman tengah. Senyumnya muncul perlahan, senyum penuh rindu, tapi juga penuh ketenangan. Tiba-tiba, ada suara kecil di belakangnya. "Mas Rendra." Rendra menoleh. Seorang anak perempuan berusia sekitar 8 tahun berdiri di sana, memegang bunga Kamboja di tangannya. "Kamu siapa?" tanya Rendra lembut. "Namaku Aluna," jawab gadis kecil itu. "Ibu bilang dulu Mas Rendra temannya Tante Alia." "Ya." Hati Rendra langsung bergetar. "Ibu kamu kenal Alia?" "Iya," jawabnya polos. "Ibu bilang Tante Alia suka banget lihat langit, terus suka nulis puisi sama Mas Rendra." Rendra menatap anak itu lama, lalu tersenyum. "Kamu juga suka langit?" Aluna mengangguk semangat. "Iya," kata ibu. "Kalau kita lihat langit dan ada pelangi, itu tandanya orang baik di atas sana." Lagi tersenyum, Rendra menatap ke atas. Langit sore itu memunculkan lengkung pelangi kecil, samar, tapi nyata. Hatinya bergetar halus. Ia tersenyum, menatap anak kecil itu, lalu berkata, "Kalau gitu." Tante Alia lagi tersenyum. "Ya." Sejak hari itu, Rendra sering mengunjungi taman itu. Kadang sendiri, kadang bersama Aluna yang kini suka menulis puisi kecil di buku barunya. Suatu hari, Aluna datang membawa selembar kertas kecil. "Mas Rendra, ini puisiku. Aku tulis buat Tante Alia. Lebih besar dari, langit biru tinggi sekali. Katanya di sana ada pelangi. Kalau aku besar nanti, aku mau jadi langit, biar bisa jagain bumi." Rendra membaca dengan senyum yang tak bisa ia tahan. Di balik kesedihan, ada kehidupan yang tumbuh, seperti bunga yang tetap mekar meski pernah dilanda badai. Ia lalu menulis balasan di halaman terakhir buku biru itu, di bawah tulisan Alia yang sudah mulai pudar. "Lebih besar dari, cinta tidak mati. Ia hanya berubah bentuk, dari pelukan menjadi doa, dari suara menjadi cahaya, dari kenangan menjadi kekuatan untuk melangkah." Tahun demi tahun berlalu, Rendra akhirnya lulus SMA, lalu kuliah di kota lain. Namun setiap kali pulang, ia selalu menyempatkan diri untuk datang ke taman itu, tempat langitnya dan Alia dulu bersatu. Kadang ia duduk sendiri sambil membaca buku puisi, kadang hanya memandangi bulan. Dan di setiap kunjungannya, ia selalu berbisik pelan, "Lebih besar dari, aku masih di sini, Li. Masih menulis, masih melihat langit, masih menepati janji kita." Suatu malam, ketika bulan purnama kembali bulat sempurna, Rendra berdiri di bawah cahaya lembut itu. Ia menutup mata, dan dalam hatinya, ia mendengar suara yang dulu selalu menenangkannya. "Lebih besar dari, aku nggak pergi jauh, Ren. Aku cuma berpindah tempat, dari sampingmu ke dalam puisimu." Air mata mengalir, tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena rasa syukur, karena ia pernah memiliki cinta seindah itu. Ketika langit menulis namanya kembali, 7 tahun sudah berlalu sejak terakhir kali Rendra menulis di buku biru mereka. Kini ia berusia 24 tahun, seorang penulis muda yang baru saja menerbitkan kumpulan puisi pertamanya berjudul Langit Tak Pernah Lupa. Buku itu perlahan menjadi populer. Banyak pembaca tersentuh oleh kata-kata sederhana namun dalam di dalamnya. Namun tak banyak yang tahu bahwa hampir semua puisi di buku itu ditulis untuk satu nama yang tak pernah disebut, Alia. Rendra tidak menulis untuk terkenal. Ia menulis untuk bertahan. Setiap kata, setiap bait, adalah cara ia berbicara dengan masa lalu yang masih hidup di dadanya. Suatu hari,
Rendra diundang ke sebuah acara lomba puisi nasional di Yogyakarta. Acara itu mempertemukan para penyair muda dari seluruh Indonesia. Ia diminta jadi juri tamu, sesuatu yang dulu ia impikan bersama Alia. Ketika tiba di aula besar itu, Rendra duduk di kursi deretan depan, dengan buku catatan di tangannya. Satu persatu peserta membacakan puisinya. Namun ketika peserta ke-17 naik ke panggung, seorang gadis muda berumur 17 tahun, dunia Rendra seolah berhenti. Gadis itu membuka puisinya, lalu berkata dengan suara lembut, "Lebih besar dari judul puisiku, untuk rindu yang tinggal di langit." Rendra menatapnya dengan rasa yang aneh, antara deja vu dan tak percaya. Dan ketika gadis itu mulai membaca, kata-katanya terdengar terlalu familiar. Lebih besar dari langit biru di atas sekolah tua, menyimpan nama yang tak lagi bersuara. Dulu ia menulis dengan pena hujan, dan aku membaca dengan hati yang sama. Rendra menunduk, jantungnya berdetak cepat. Puisi itu seolah menyalin kenangan yang dulu ia dan Alia tulis bersama. Gadis itu melanjutkan, suaranya bergetar tapi penuh perasaan. Lebih besar dari, aku mungkin tak pernah bertemu kalian, tapi setiap kali hujan turun di sore hari, aku tahu, cinta kalian masih menulis di langit. Seketika mata Rendra basah. Setelah gadis itu turun panggung, ia berjalan mendekati meja juri dengan senyum gugup. "Terima kasih, Mas Rendra. Aku tumbuh besar membaca puisi-puisi Mas. Ibuku yang mengenalkan aku pada tulisan Mas Rendra," katanya. Dulu beliau punya sahabat bernama Alia Wulandari. Rendra tertegun. "Siapa nama ibumu?" "Namanya Budini. Dulu teman SMA-nya Tante Alia." Rendra menatap gadis itu dalam-dalam. Hatinya bergetar seperti waktu pertama kali mendengar suara Alia memanggil namanya di kelas SMP dulu. "Jadi, kamu menulis ini karena tahu cerita kami?" Gadis itu mengangguk. "Iya," kata ibu. "Tante Alia sering bilang bahwa langit menyimpan semua cinta yang tulus. Jadi aku ingin menulis untuknya, dan untuk Mas Rendra." Setelah acara selesai, gadis itu menyerahkan secari kertas pada Rendra. "Ini naskah puisiku yang asli. Aku ingin Mas simpan." Rendra menerimanya dengan tangan gemetar. Ketika ia membuka lipatan kertas itu, di bawah bait terakhir ada catatan kecil tertulis dengan huruf miring. "Lebih besar dari." Puisi ini terinspirasi dari catatan lama Tante Alia yang ibu simpan. Rendra menatap tulisan itu lama sekali, lalu menutup matanya. Air mata pelan jatuh di pipi. Bukan karena sedih, tapi karena semesta ternyata tidak lupa pada janji kecil dua remaja yang dulu menatap bulan bersama. Malamnya, di hotel tempat ia menginap, Rendra membuka tas dan mengeluarkan buku biru itu. Halaman-halamannya sudah mulai menguning, tapi aroma kenangannya masih sama. Ia membuka halaman terakhir dan menulis lagi setelah sekian tahun. "Lebih besar dari langit menulis namamu kembali, Li. Bukan di awan, bukan di hujan, tapi di hati anak-anak yang belajar mencintai lewat kata. Aku menepati janji kita. Cinta ini masih hidup. Karena langit memang tak pernah lupa." Ia menutup buku itu, menatap ke jendela. Di luar, bulan purnama menggantung tenang, bulat, lembut, dan seolah tersenyum. Rendra berbisik pelan, "Terima kasih, Li, kau masih menulis bersamaku. Dari tempatmu yang jauh." Beberapa bulan kemudian, buku puisi Rendra kembali terbit. Kali ini berjudul, "Langit di atas sekolah kita." Di halaman dedikasinya, hanya tertulis satu kalimat sederhana. "Lebih besar dari untuk Alia Wulandari. Karena kamu, aku tahu cara menulis dengan hati. Langit adalah rumah kita." Sudah hampir 10 tahun sejak Rendra menerbitkan buku Langit di atas sekolah kita. Buku itu menjadi karya paling dikenal, bukan karena popularitasnya, tapi karena ketulusan yang terasa di setiap kata. Di setiap halaman, pembaca bisa merasakan bahwa puisi-puisi itu bukan sekadar tulisan, melainkan doa dari seseorang yang pernah mencintai dengan sepenuh hati. Kini Rendra hidup di kota kecil di pinggir laut. Ia mengajar sastra di sebuah sekolah menengah. Sekolah sederhana dengan murid-murid yang masih polos dan penuh semangat. Ia memilih tinggal di sana karena ingin mengajar generasi muda tentang cinta yang tidak lekang oleh waktu. Cinta yang bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk kehidupan itu sendiri. Pagi itu,
Ia sedang menulis di papan tulis. Lebih besar dari puisi adalah cara hati berbicara tanpa suara. Seorang siswi mengangkat tangan. Pak, benar ya katanya dulu Bapak pernah nulis buku cinta yang terinspirasi dari seseorang. Rendra tersenyum kecil. Siapa yang bilang begitu? Guru bahasa Indonesia di kelas sebelah. Jawab anak itu cepat. Katanya, cinta pertama Bapak itu abadi. Kelas pun tertawa kecil. Tapi Rendra hanya tersenyum. Abadi itu bukan berarti nggak berakhir. Katanya pelan. Abadi itu artinya masih hidup di dalam kenangan yang baik. Ia lalu menatap keluar jendela. Langit biru membentang luas. Sama seperti 20 tahun lalu. Hanya saja, kini ia memandangnya dengan rasa syukur, bukan kehilangan. Sore harinya, setelah kelas selesai, Rendra berjalan ke taman dekat sekolah. Taman itu dipenuhi bunga angsana dan suara burung kecil yang pulang ke sarang. Ia duduk di bangku tua di bawah pohon besar, mengeluarkan buku biru yang kini mulai lusuh, buku langit kita. Halaman terakhir berisi tulisan tangannya 10 tahun lalu. Lebih besar dari, langit menulis namamu kembali, Li. Ia menatap halaman itu lama. Lalu, perlahan, ia menambahkan satu kalimat terakhir di bawahnya. Lebih besar dari. Dan kini aku tahu, langit itu bukan di atas, tapi di dalam hati setiap orang yang pernah mencinta tanpa pamrih. Air mata jatuh, tapi kali ini bukan tangisan sedih. Itu tangisan tenang, seperti seseorang yang akhirnya pulang setelah perjalanan panjang. Malam pun datang. Rendra berjalan ke pantai kecil di belakang sekolah. Ombak berbisik lembut di kakinya, dan bulan purnama menggantung di langit, bulat sempurna. Seperti malam janji mereka dulu. Ia berdiri di sana, memandangi laut dan bulan, lalu menutup mata. Angin laut membawa aroma bunga melati, wangi yang dulu selalu melekat pada Alia. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara yang sangat lembut, datang entah dari mana. Lebih besar dari, aku di sini, Ren. Bukan lagi di langit, tapi di setiap kata yang kamu tulis. Ia membuka mata. Langit malam penuh bintang. Satu bintang paling terang bersinar tepat di atas laut, seolah menyapa. Rendra tersenyum, menatap bintang itu, dan berbisik, lebih besar dari, terima kasih, Li. Kamu nggak pernah benar-benar pergi. Beberapa tahun kemudian, buku terakhir Rendra diterbitkan. Buku kecil dengan sampul biru muda dan judul sederhana. Langit adalah rumah kita. Dalam halaman pertamanya tertulis. Lebih besar dari untuk semua cinta yang pernah hidup, untuk semua kenangan yang pernah membuat kita bertahan, dan untuk seseorang yang pernah mengajarkan aku bahwa menulis adalah bentuk tertinggi dari mencintai. Di halaman terakhirnya, Rendra menulis satu puisi tanpa judul. Lebih besar dari asteris jika suatu hari aku tak lagi di sini. Jangan tangisi aku, karena di setiap langit yang kamu pandang, aku tetap ada, di antara awan. Di dalam kata, dan di hati yang pernah mengenal cinta. Asteris. Suatu sore, murid-murid Rendra menemukan bangku kosong di taman sekolah. Di atasnya tergeletak sebuah buku biru, terbuka pada halaman terakhir. Di sampingnya, sehelai bunga angsana jatuh pelan tertiup angin. Langit sore itu memerah, seolah membentuk warna senja yang mereka kenal, lembut, tenang, dan penuh cinta. Dan entah kenapa, di sela-sela awan, dua sinar cahaya tampak berdampingan. Seolah dua jiwa yang akhirnya pulang ke rumah yang sama. Selesai, langit di atas sekolah kita.